pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak. Ya, pada kesempatan kali ini kebetulan saya hari ini sebagai observer, hari ini Ya. akan mengobservasi terkait kegiatan kucing yang Ibu lakukan terhadap kucing. Oke, di mana ada beberapa penilaian nanti yang akan saya observasi. Salah satunya ialah di mana ada pertanyaan berbobot yang dilakukan. Lalu apakah proses yang uji yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita? Di mana dalam alur kita mencakup yang pertama itu ya tujuan, lalu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab pertanyaannya. Nah, sebelum melakukan proses kucing, ini saya sebagai observer ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Ya baik Pak. Di sini kita langsung saja ya Bu ya. Iya Pak. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara spesifik dalam kegiatan coach kali ini? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan Bapak Observer terhadap saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching terhadap coaching yang sudah saya insya Allah lakukan pada saat hari ini juga, dan insya Allah pada hari ini kompetensi yang ingin saya capai yaitu mindfulness terhadap kegiatan yang saya lakukan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tematik untuk coach saya. Mungkin itu Pak. Iya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana secara spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coach kali ini? Baik Pak, kompetensi yang secara spesifik itu mungkin saya masih di dalam mindfulness-nya itu Pak. Jadi saya akan berfokus terhadap coach saya untuk mendengarkan, berkonsentrasi penuh, dan masih memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik agar coach saya bisa termotivasi untuk mengeluarkan atau berusaha menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan coach saya. Ini tuh Pak. Lalu ini pertanyaan terakhir dari kegiatan praobservasi sebelum coach, indikator dan tujuan pengembangan mana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coach kali ini? Saya baik Pak, terima kasih. Dan kesempatan ini saya berusaha ingin coach saya itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dan juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari kegiatan coaching kali ini. Jadi itu saja Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Itu tadi ketiga pertanyaan praobservasi yang saya ajukan. Untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan coach terhadap kucing. Nanti dalam proses kegiatannya akan saya observasi, dan di akhir nanti saya akan bertanya lagi setelah Ibu selesai melakukan coach terhadap kucingnya. Terima kasih Ibu atas jawaban pertanyaan-pertanyaan. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Ibu. Kemarin saya mendengar kabar katanya Pak Acep menanyakan saya ya, dan barangkali ada yang saya bisa bantu Pak. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya Bu, saya ini punya permasalahan Bu ya, yang bisa bicarakan dengan Ibu kaitan dengan siswa kelas 7A ya Bu ya. Kelas 7A ini dalam kegiatan pembiasaan jadi kurang begitu giat dalam mengikuti kegiatan pembiasaan literasi Bu. Oh gitu ya. Nah, dari kasus ini mungkin apa sih yang menjadi tujuan untuk Bapak mengangkat kasus ini? Saya mempunyai tujuan mungkin ini Bu ya. Jadi permasalahan pembiasaan literasi, jadi ini kan supaya terbiasa ya Bu dalam kegiatan literasi, menemukan pemahaman-pemahaman baru. Dan ternyata saya menemukan di kelas 7B yang tentunya ini sebagai saya salah wali kelas ya Bu ya. Jadi mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kelas saya yang ingin saya bina. Jadi
keikutsertaan dalam kegiatan literasinya masih kurang. Jadi saya ingin meningkatkan supaya ada peningkatan lah Bu ya kegiatan literasi Iya, pembiasaan. iya, iya. Nah itu dari itu kelas berapa tadi Pak? Kelas 7B ya. Nah itu yang setelah sudah diidentifikasi oleh Bapak mungkin itu rating untuk literasi di kelas Bapak itu udah mencapai berapa itu Pak? Kalau misalkan melihatnya di ratingnya Bu, 6 lah Bu ya. Tercapaiannya itu ya. Tercapaiannya ya. Kalau lihat dari posisi nilai yang diberikan kepada saya mungkin nilainya 6. Jadi, nah dari nilai 6 itu kira-kira nih Pak, kalau menurut Bapak berapa yang ingin Bapak capai ini dalam program dalam kasus literasi anak 7B ini Pak? Ya pengennya saya ya ingin maksimal ya Bu ya, sama dengan kelas-kelas lain itu ikut serta dalam kegiatan pembiasaan, jadi tidak malas-malas hanya sebagian itu tidak banyak yang terlambat Betul juga. sekali Pak. Nah, jadi mohon ya, jadi saya keinginan maksimal juga ya Bu, nilainya 10. Tapi tidak mungkin ya Bu ya, Iya. langsung 10 ya Bu, Iya. jadi ada tahapan-tahapannya, mungkin kita Iya. minimal ada 8 lah Bu. Iya betul sekali Pak, karena memang harus ada proses ya Iya. Pak ya di situ. Nah ya, setelah Bapak memiliki satu tujuan ya dalam kasus ini, mungkin adakah yang sudah Bapak lakukan Untuk dalam melakukan identifikasi atau apa yang Bapak sudah lakukan dalam kasus ini? yang sudah saya identifikasi ya Bu, kegiatan literasi ini anak kelas 3 ini kurang kompak dalam kegiatan mengikuti kegiatan literasi. Kurang kolaborasi ya, kurang berkolaborasi. Ya, berkolaborasi dengan teman-temannya itu ada yang sebagiannya ikut, ada yang terlambat ikut Iya, kegiatannya, hanya leha-leha datang ke tempat lokasi yang sudah ditentukan untuk melakukan kebiasaannya Iya. Bu. Kurang termotivasi Ya, mungkin ya Pak ya, termotivasi, kurang ya. termotivasi dalam pembelajaran. Oke, Pak. Nah dari aksi yang beberapa misalnya identifikasi yang Bapak lakukan ini, sudahkah Bapak melakukan aksi apa namanya rencana aksinya gitu. Rencana aksinya ke depannya saya akan melakukan pembinaan terhadap kelas 7B ya Bu. Terus saya juga tentunya butuh bantuan juga ya Bu, Iya, dari iya. teman-teman sejawat supaya kegiatan literasi pembiasaan ini bisa maksimal ya Bu. Jadi Iya. tidak harus bertiga sendiri juga ya Bu, harus ada kolaborasi dengan teman untuk mendapatkan bantuan bila mana saya tidak mampu. Iya, iya. Jadi yang pertama saya hubungi mungkin guru literasi ya Bu ya, untuk bahasa Iya. Indonesia, guru bahasa Indonesia, dan tentunya juga harus ada guru bimbingan konseling juga ya Bu, untuk memberikan pemahaman yang lebih Iya. maksimal. Karena memang dalam satu kasus ini yang saya lihat memang kelihatannya membutuhkan guru konseling itu sebagai menjadi identifikasi, juga mengidentifikasi kebutuhan dasar mereka. Karena memang dalam satu kelas itu kan pasti bakal anak-anak itu kan berbeda kebutuhan ya Pak ya. Ya udah pasti itulah ya. Dan selanjutnya selanjutnya itu tanggung jawab yang Bapak terapkan terhadap anak-anak. Sudahkah Bapak lakukan itu? Untuk tanggung jawab saya selalu bertanggung jawab sebagai wali kelas ya Bu, yang memberikan ajakan atau seruan kepada siswa kelas 7B agar selalu ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dan untuk kedepannya saya berkomitmen agar ketercapaian literasi pembiasaan supaya berjalan dengan lancar, saya selalu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, memberikan pemahaman kepada siswa-siswa kelas 7B agar biasa mengikuti kebiasaan agar lebih aktif lah. Ya. Jadi secara keseluruhan mungkin prosesnya itu sudah Bapak lakukan, tetapi mungkin proses itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan ya Pak ya, tentunya gitu. Jadi mudah-mudahan dalam ikhtiar Bapak untuk mencapai pemecahan masalah ini, Bapak akan temukan selanjutnya juga hasilnya akan lebih baik ya Pak ke depannya. Mungkin
dari saya hanya bisa memotivasi apa ya, memotivasi kelas 7 agar lebih baik lagi ke depannya dalam berliterasi apa ya. Iya Bu. Juga nanti komitmennya tuh Pak yang itu ya, yang komitmen dalam tanggung jawab anak-anak itu mungkin itu juga menjadi habit nanti di kelasnya ya. Ya itu terima kasih Pak sudah bisa berkolaborasi nih kita di Ya, sini. terima kasih juga kembali Bu, saya sudah mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang saya bicarakan dengan Ibu, dan kedepannya mudah-mudahan kelas yang saya bina itu bisa termotivasi lagi, lebih baik lagi ke depannya, Amin. dan mendapatkan atau nilainya yang lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu yang saya Sama-sama berikan. Pak, maafkan saya dalam segala kekurangannya, mungkin saya tidak maksimal dalam memberikan ini ya, memberikan konseling juga gitu. Semoga kita kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ibu, dari hasil pengamatan tadi yang sudah saya lakukan ketika dalam proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lakukan atau berikan biar tidak terlalu memakan banyak waktu. Kita mulai saja ya Bu. Ya Pak, baik Pak. Oke, ini ada catatan saya. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator pengembangan yang dilakukan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Setelah saya melakukan coaching terhadap coach saya, itu saya berusaha melakukannya dengan alur tirta ya Pak, yang dimana di situ terdapat ada tujuannya, terus juga saya juga mengidentifikasi permasalahannya, lalu saya juga melakukan rencana aksinya, dan terakhir saya berusaha untuk bertanya sesuai dengan tanggung jawab yang ingin dilakukan oleh coach itu tersebut. Tadi juga ini ada sebagai catatan, memang saya melihat dalam proses coaching tadi Ibu sudah melakukan semuanya sesuai dengan alur kita, di mana Ibu sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot terhadap Kuci, sehingga Kuci memberikan respon yang baik tadi terhadap Ibu ya. Lalu di sini saya ada pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu dari kegiatan Kuci barusan? Ya. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Di sini saya juga memiliki keinginan untuk memahami lagi proses coaching terlebih dalam lagi, dan menjadikan proses coaching ini lebih baik lagi ke depannya, agar semua proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar gitu. Jadi insya Allah ke depannya berusaha untuk lebih baik lagi. Itu mungkin Pak. Iya Ibu, baik, terima kasih. Sebagai catatan atau mungkin refleksi di akhir kegiatan observer kali ini, di mana coaching yang Ibu lakukan ke depannya, saya harap Ibu bisa mengembangkan lagi terkait pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, agar ke depannya kegiatan coach terhadap coach Ibu bisa berjalan dengan lancar dan berjalan dengan mendapatkan hasil yang maksimal kegiatan coach. Mungkin itu yang bisa saya amati dalam kegiatan kali ini. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Sama-sama Pak.